Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama saya Layarisa Fahrida. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai learning journal dengan tema anti korupsi. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian korupsi. Pengertian korupsi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, korupsi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah busuk, palsu, dan suap. Kemudian, korupsi menurut Kamus Hukum adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Lalu, pengertian secara umum, korupsi itu sama dengan penggelapan dan pencurian. Dikatakan pencurian karena secara melawan hukum dan mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, dan ditambah lagi tujuannya adalah untuk memiliki atau memperoleh keuntungan. Kemudian dikatakan penggelapan karena pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, kemudian melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Kemudian kita membahas tentang ciri-ciri korupsi. Ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, lebih dari 1. Maksudnya dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Kemudian ciri yang kedua adalah rahasia. Maksudnya merahasiakan motif dan ada keuntungan yang diraih. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan. Maksudnya berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung. Maksudnya berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran. Maksudnya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam adalah mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya kita ketahui tentang penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. Kemudian yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Selain penyebab umum di atas, ada juga pendapat lain dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia yang mengatakan penyebab korupsi diantaranya yang pertama dari aspek individu atau pelaku korupsi, yang kedua dilihat dari aspek organisasi, yang ketiga dilihat dari aspek masyarakat tempat di mana individu dan organisasi berada, dan yang keempat dapat disebabkan oleh sistem yang buruk. Setelah kita mengetahui penyebabnya, maka kita juga perlu mengetahui cara pencegahan korupsi. Yang pertama, dilihat dari perbaikan sistem, yaitu dengan cara memperbaiki peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi, dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari perbaikan manusia, yaitu dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kemudian mari kita bahas jenis-jenis korupsi. Yang pertama, ada tentang kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua, suap menyuap.
Lalu ada penggelapan dalam jabatan. Ada juga tentang pemerasan, selanjutnya tentang perbuatan curang. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah tentang gratifikasi. Untuk menghindarkan diri kita dari perilaku korupsi, kita perlu menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi di diri kita, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selanjutnya, ada lagi nih upaya pencegahan korupsi melalui sistem internalisasi integritas. Yang pertama, lingkungan yang berintegritas. Misalnya, perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Contohnya, memperbanyak teman yang berperilaku positif. Kemudian yang kedua, proteksi integritas. Misalnya, pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran. Contohnya, melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif. Dan yang ketiga, perubahan sistem nilai. Misalnya, jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Dan pembahasan yang terakhir, kita bahas tentang bagaimana contoh penerapan nilai anti korupsi ini pada organisasi kita, yaitu yang pertama, disiplin terhadap waktu kehadiran, jangan membudayakan kebiasaan datang lambat pulang cepat. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholder tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab, sesuai kebutuhan pekerjaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Penerapan anti korupsi yang selanjutnya, keempat, memegang teguh nilai-nilai kejujuran di dalam lingkungan kerja, menolak segala tindakan suap-menyuap dan gratifikasi dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, melakukan tugas secara transparan jika suatu saat dipercaya sebagai bendahara pembuat anggaran atau dalam pengoperasian dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Irian sakit gigi, cukup sekian dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.